Selamat berjumpa kembali dengan Bambang dari Gate Indonesia. Topik kali ini yang ingin disampaikan adalah berkaitan dengan masalah self-reflection. Ya, karena orang itu perlu berhenti sejenak untuk mawas diri. Sehingga tindakan kita selanjutnya itu akan lebih efektif, akan lebih efisien. Karena kalau jalan terus itu nanti kayak kuda, kayak pakai kacamata itu. Jadi kita tidak tahu sampai di mana dan apa yang harus diperbaiki. Jadi self reflection ini penting juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Atau dalam bahasa sehari-hari kita itu mawas diri. Self reflection itu kata benda, ya. Aktivitas berpikir mengenai perasaannya kita, perilakunya kita, pemikirannya kita yang ada di balik setiap tindakan kita. Dalam bahasa Indonesia yaitu tadi mawas diri. Jadi aktivitas berpikir untuk berhenti sejenak, untuk menengok ke belakang sejenak. Di halaman berikut ada quote bagus. We don't learn by doing. Jadi kita tidak belajar dengan apa yang kita lakukan. We learn by reflecting on what we have done. Kita tuh belajar dari mawas diri mengenai apa yang sudah kita lakukan. Jadi sebetulnya inti belajar itu adalah itu. Karena begitu misalnya kita mempelajari sesuatu, gitu. Ketika mempelajari sesuatu itu, ya ada pengalaman itu, tapi insight-nya ataupun kesimpulannya itu justru kita dapatkan sesudah kita melakukan pelajaran itu. Sehingga ketemu benang merahnya. Jadi kita tidak belajar dari apa yang kita lakukan, tapi kita belajar dari refleksi apa yang telah kita lakukan. Nah, di gambar berikutnya ada quote bagus juga nih. Self-reflection is the school of wisdom. Jadi mawas diri itu adalah pembelajaran dari kebijakan. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang bijaksana, maka kita harus merenung, mawas diri, sehingga bisa ketemu apa esensi kita ini, apa purpose-nya kita, apa passion-nya kita. Sehingga kita bisa menjadi bijak. Di halaman berikutnya ada quote bagus juga. Life doesn't have to be perfect. Jadi hidup tidak semata-mata harus sempurna. Tetapi to be wonderful. Tetapi menjadi indah. Justru indah itu adalah ada dalam ketidaksempurnaan. Kalau semuanya serba sempurna ya barangkali tidak indah juga. Nah, bagaimana kita melakukan refleksi diri ini? Yang pertama itu adalah A, memahami tujuan dari refleksi diri ini. Nah, memahami tujuan dari refleksi diri atau dari mawas diri ini adalah dengan dua cara. Yang pertama itu adalah mengetahui alasannya refleksi diri. Jadi kita ini akan merefleksi mawas diri mengenai apa.
Apakah perilakunya kita, apakah sikapnya kita, ataukah ada maknanya kita, purpose-nya kita, tujuannya kita. Biasanya sesudah kita kesasar ataupun apa yang namanya terlalu asik dalam tugas sehari-hari, sehingga kok kayaknya nggak merasakan kemajuan apa-apa. Nah, ini saatnya untuk refleksi. Jadi triknya atau kiatnya adalah ketika ada pertanyaan mengenai diri sendiri. Kita tadi sudah mencapai apa atau sudah melakukan apa. Ini adalah saat memahami tujuan refleksi diri atau mawas diri. Cara yang kedua atau langkah yang kedua adalah mengetahui apa dan saat melakukan refleksi diri itu. Jadi ketika kita merenung, kita ini mau ngapain dalam mawas dirinya itu, baru ketemu. Lah yang B, agar supaya tidak terganggu, itu perlu menemukan tempat yang sepi. Atau tempat yang tidak terganggu sama kebisingan sehari-hari. Nah, menyepi sendiri ya di suatu tempat yang orang tidak tahu Anda. Kalau orang zaman dulu ya di gua gitu atau di tempat sunyi atau di hutan. Kalau sekarang ya tidak sampai gitu-gitu amat lah. Cari tempat lah. Entah itu di kamar atau di halaman rumah belakang. Yang jelas jangan terganggu oleh kesibukan yang hari-hari. Yang C itu adalah melaksanakan refleksi diri. Caranya gimana ketika refleksi diri itu? Ada 5 hal atau 5 langkah. Yang pertama adalah berdiskusi dengan diri sendiri. Kan di pikiran kita ini suka ada tanya jawab itu. Nah itu dipertanyakan, dijawab. Jadi berdiskusi sendiri di otaknya kita. Yang kedua, agar supaya kita juga teratur gitu ya. Lakukan latihan pernapasan. Jadi menarik nafas, keluarkan lewat hidung pelan-pelan. Terus tarik nafas, keluarkan. Ikuti detak jantung sehingga tenang. Nah, kalau itu misalnya Anda punya unek-unek, punya ganjalan emosi, keluarkan pada saat itu. Entah mengambil nafas panjang, entah Anda teriak, habis itu Anda latihan pernapasan, nafas panjang lagi. Yang keempat, bacalah. Artinya bacalah itu pahami keadaan yang ada di dalam pikiran ataupun dalam hatinya Anda. Kalau itu Anda punya jurnal, bacalah jurnalnya Anda. Karena itu adalah catatan-catatan Anda. Ya. Yang kelima, yang namanya juga refleksi ya, bukan ke masa depan, tetapi ke masa lalu. Karena kita akan mempelajari perjalanannya kita untuk masa selanjutnya. Jadi fokusnya ke masa lalu, atau solusinya itu adalah ke masa depan. Yang D itu adalah membuat refleksi diri ini menjadi tindakan nyata. Karena kalau refleksi diri, mawas diri ini tidak melakukan perbaikan ataupun tindakan nyata, ya ini namanya ngalamun. Ya, caranya gimana? Hitung, kita ini merasa terberkati atau merasa bersyukur itu berapa kali. Dan kemukakan hal ini berdasarkan pengalamannya Anda.
Sehingga kita tahu solusinya kita ini akan kemana, akan mengapain, gitu. Sudah mencapai apa yang harus diperbaiki. Jangan lupa langkah yang ketiga, rencanakan untuk membalas kebaikan yang telah didapatkan. Ya. Jadi kasarannya itu jangan kita itu take for granted. Jangan menerima memang seharusnya kayak gitu. Enggak. Kita ini bisa bersyukur karena banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh alam ataupun oleh orang lain, atau oleh keadaan. Nah, itu yang harus kita balas. Ya, jadi kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Nah, kalau kita dijahati, ya balas juga dengan kebaikan. Jadi bukan dengan kalau orang jahat kemudian kita balas juga dengan kejahatan, tidak. Ya. Balaslah dengan kebaikan. Orang baik, tambahin lagi. Kita balas kebaikannya lebih baik lagi. Orang jahat kita balas juga dengan kebaikan. Oke, jadi itu hal-hal yang bisa kita sampaikan ya, ketika kita merencanakan refleksi mawas diri, melaksanakan atau menjadi satu tindak lanjut. Oke, terakhir mudah-mudahan itu ada manfaatnya, berguna bagi kita sehari-hari. Ya. Terima kasih dan sampai jumpa di topik berikutnya. Terima kasih.